Selamat acaranya ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melaksanakan laporan kegiatan dari adik-adik yang magang dari SMK di Sanggoro, dalam hal ini di Rumah Sakit Hewan Pendidikan, dengan proyek pengembangan aplikasi untuk layanan DIC ya, Diagnostic Imaging Center. Harapannya bisa memudahkan sistem dan membantu dalam perbaikan dalam recording dan macam-macam ya. Oke, baik, dalam hal ini ada siapa saja di sini yang dari ya, mungkin perkenalan satu dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Manda Suhendar. Sini peran saya sebagai ketua kelompok. Dan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia sebagai anggota kelompok. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Padaki. Saya di sini sebagai anggota kelompok. Enggak. Jaringan lu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdan Syafur Sunardi, di sini sebagai anggota. Ini situ aja semuanya. Oke, baik, sudah berkenalan satu persatu. Selanjutnya adalah paparan dari siapa dulu, Manda dulu atau siapa urutannya? Davi dulu. Ya, baik, silakan. Share screen silakan. Monggo.
Benar. Tes. Kedengaran. Sorry, kecilin aja ini. Ini ada apa? Ini. Yang atas. Nah, kedengaran suaranya? Dengar nggak? Dengar nggak? Dengar kan? Oke. Oke. Di sini adalah tampilan untuk login si dokter perujuk. Jika dokter perujuk belum login, belum melakukan peran login gitu, dia akan register. Tapi jika dia tidak tahu, di sini ada panduan sistem. Nah, di sini adalah form register untuk si dokter perujuk. Ini akan dokter perujuk akan mengisi username, nama, password, konfirmasi, nomor ijazah, nick, email, dan nomor HP. Gambar bebas. Gambar. Apa aja? Selalu ya. Merah. Register. Nah, jika si dokter perujuk sudah melakukan register, maka akan kita superadmin untuk mendapat persetujuan dari superadmin. Karena superadmin ini adalah yang memegang kendali atas akun siapa saja yang pernah register di website ini. Jadi kalau udah register akan menunggu setuju dari superadmin dulu. Nggak bisa langsung akses ke si websitenya. Ini adalah tampilan menu dari superadmin. Di sini tinggal akun, setting akun, dan akun dokter perujuk. Ya. Tadi yang registernya adalah akun dokter perujuk dengan level dokter perujuk, maka otomatis akan masuk ke from data dokter perujuk ya ini. Setting akun. Akun. Akun dokter expert. Ini. Herianto. Akun dokter perujuk itu bukan dokter perujuk itu bisa tinggal. Di setting akun. Oke. Akun dokter perujuk. Ini nggak kelihatan. Di minimas aja. Tuh kalian. Minimas nih. Ini. Minimas. Nah, ini lagi chat ini. Taruh di pinggir. Ya. Nah, ke setting dokter perujuk. Ke set Akun. Dokter perujuk. Ke sini. Kita masih inaktif. Nah, di sini ketika dokter perujuk register, maka otomatis akan masuk ke tabel data akun dokter perujuk. Dan di sini akan terlihat dia itu masih belum aktif karena belum dipersetujui oleh superadmin. Dan di sini superadmin bisa mengecek apakah
unggahan yang dia unggah dokter Project itu benar. Ya, ini like. Nah, di sini si super admin bisa melihat apakah ijazah dan nik si dokter Project itu benar atau tidak. Jika benar, maka kembali. Lalu aktifkan akunnya. Inaktif di atas. Ketika akun sudah aktif dan disetujui oleh super admin, maka si dokter Project bisa mengakses dan login untuk ke website tersebut. Mungkinnya ditutup aja. Nomor. Mana? Ini. Ini. Floating meeting control. Dan di sini dokter Project bisa untuk melakukan login dan login. Heri dong ya. Ini adalah tampilan menu utama dari si akun website dokter Project. Nih, di sini ada home, pemesanan, hasil pemesanan, profile, dan logout. Kita ke pemesanan. Dan di sini si dokter Project kan belum melakukan pemesanan. Jika dia belum pernah melakukan pemesanan, maka tinggal tambah data dan akan masuk ke form tambah pemesanan. Di sini dokter Project bisa mengisi data form pemesanan jenis hewan, jenis hewan, nama hewan, umur, kelamin, dan sebagainya. Kita sudah mengisi, tinggal pencet selanjutnya. Dan di sini dokter Project akan mengunggah itu ya, hasil apa sih? Bukan Project. Ya, X-ray. Ini ya. Iya. Dua aja. Tinggal kirim. Nah, di sini jika sudah menambahkan data dokter Project, tinggal lihat detail apakah benar bahwa itu apa sih? Mengunggah foto yang benar. Jika misalnya udah benar gitu unggahannya, maka tinggal ke pemesanan, ke invoice. Dan di sini akan otomatis keluar harganya sesuai dengan total unggahan yang dia unggah. Dan di sini status pembayarannya masih belum dibayar karena dia masih belum bayar. Ya, konfirmasi belum sama admin ya, staf keuangan. Jika misalnya sudah, tinggal bayar dan unggah bukti pembayaran. Yang ini nih, foto. Itu udah ada. Yang mana aja?
Ini WA. Ulang. Kirim. Jika sudah berhasil, tinggal kita stop uang. Dilanjutkan oleh Mutia. Mudahnya ke sini. Mutianya aja ke sini. Pindah ke sini. Setelah dokter perujuk melakukan pembayaran, kita berlanjut ke staf keuangan. Yaudah, lagi sebentar. Iya. Ayo. Staf keuangan ke halaman pembayaran, melihat masuk data riwayat pembayaran. Terus staf keuangan melihat benar atau Belum tahu mana yang baru mana yang lama. Yang baru sama yang lama. Kan tipenya auto increment, jadi ke bawah. Oh, paling bawah. lihat bukti pembayarannya benar atau tidak total yang sudah dikirim. Bukti pembayarannya juga bisa di-download dengan klik dan otomatis terdownload. Jika sudah benar, kembali ke halaman sebelumnya dan mengklik status bayaran menjadi lunas. Data ini akan otomatis masuk ke halaman pembayaran selesai. Udah kan ya? Ini sebelumnya kita melakukan register admin terlebih dahulu. Klik register, masukkan username, namanya, password, konfirmasi password, masukkan nomor ijazah, NIK, email yang aktif, dan levelnya. Pilih level sesuai dengan posisi yang dikerjakan. Register. Ini sudah kami yang sudah dijelaskan. Tadi register berapa? Keuangan. Iya. Dia pilih sendiri, bukan dipilihin secara. Pilih sendiri, tapi bisa dikonfirmasi. Ya, intinya ada konfirmasi admin. Konfirmasi backend. Coba admin dulu. Admin. Setting akun. Setting akun, terus staf keuangan.
Karena kan tadi Dengan level staf uang. Ya, dulu tuh. Apa benar? Ya, kalau misalkan sesuai dari itu. Bisa. Sudah berapa bisa klik. Kembali. Balik. Ya, kalau misalkan daftar akun nggak bisa langsung login. inti dari semuanya, setiap mau login harus ke harus konfirmasi dengan super admin. Kita tinggal mengaktifkan. Kita tinggal mengecek apakah bisa masuk atau tidak. Staf keuangan. Staf keuangan. Jadi belum Staf keuangan. coba. Iya. Keuangan tadi. Salah nama iseng tadi. Dilanjutkan oleh Safi Manda. Sistem alur. Setelah pembayaran dikonfirmasi oleh staf keuangan, sekarang kita beralih ke customer service. Pada dashboard dan pertama ke rujukan belum ditangani. Customer service wajib melihat dulu konfirmasi yang diberikan oleh staf keuangan, yaitu jika status customer service bisa memilih dokter expert, dan jika belum lunas, jika status pembayaran belum dibayar, customer service tidak boleh memilih dokter expert terlebih dahulu. Jadi ini sedang berada di rujukan belum ditangani. Siapa? Heri ya. Sekarang pilih dokter expert. Maaf, sebelum pilih dokter expert, customer service bisa melihat data yang diberikan terlebih dahulu, bisa melihat foto Excel yang diberikan terlebih dahulu. Dengan cara diaksi klik lihat. Jika fotonya sudah jelas dan tidak ada yang harus, pokoknya intinya kalau misalkan fotonya udah jelas, berarti sudah bisa dipilih dokter expertnya. Misalkan di sini kita pilih dokter expertnya di update. Setelah pilih dokter expert, customer service hanya tinggal menunggu kiriman hasil yang dibaca oleh dokter expert. Dan sekarang kita beralih ke dokter expert. Dan data yang tadi sudah dipilih di dokter expert tidak akan muncul di dokter expert lainnya. Jadi contohnya seperti ini. Kita login sebagai Selen.
di halaman dokter expert Selen tidak akan muncul data yang tadi sudah dipilih berdasarkan nama dokter expertnya. Nah, nggak ada yang namanya tadi kelinci, siapa? Heri. Soalnya yang tadi dipilih itu cuma Abdan, jadi hanya di akun Abdan yang ada data tersebut. Sekarang kita beralih ke akun Abdan. Di akun Abdan, pertama ke data rujukan belum dibaca, dan datanya sudah muncul. Untuk melihatnya dulu, ada tertera nama jenis hewan, nama hewan, dan tertera foto X-ray-nya. Dan jika ia mau mengirim hasil, kami sudah menyediakan template-nya, yaitu ada download template radiologi di IC dan download template EKG. Kita download salah satu. Jika di-download yang ini, maka akan muncul template radiologi. Kita tampilkan apakah benar. Ya, baik. Jadi seperti itu. Sebelum mengisi laporan, sudah disediakan template yang bisa di-download. Lanjut. Misalnya ini sudah dibaca oleh expert dan expert mengirim hasil. Fungsi konfirmasi di sini untuk memindahkan data yang dari data rujukan belum dibaca, pindah ke halaman data sudah dibaca. Dan mengirim file. Contohnya, nah, send di sini, jadi data ini akan dikirimkan ke customer service terlebih dahulu. Dari halaman data rujukan belum dibaca, sekarang rujukan tersebut otomatis pindah ke data sudah dibaca. Sekarang kita ke rujukan belum dibaca, dan ya halamannya kosong. Habis ini lanjut di customer service. Pada halaman customer service, di halaman hasil baca dokter expert yang belum pilih QA. Ya. Oke, kita pilih QA-nya sekarang. Misalkan nama QC-nya Selfie Manda. Sama seperti dokter expert tadi, jadi data ini hanya nampil di halaman dokter QA yang dipilih saja. Jadi di halaman yang lain tidak ada, sistemnya masih sama. Kita pilih. Dan data ini pun pindah ke sudah pilih QA. Sekarang beralih lagi ke QA. Oh iya, untuk di sini juga ada halamannya, bisa di-download. Download laporan. Untuk di customer service ini semua halamannya bisa di-download. Jadi di report menjadi PDF. Kita coba buka. Nah, data tersebut akan pindah, diekstrak menjadi PDF. Dan di semua halaman customer service bisa di-download seperti ini.
Di situ lanjut ke QA. QA. QA yang tadi dipilih itu sendiri. Di data hasil baca, ya belum. Linci Anis. Untuk data rujukan yang tadi sudah diberikan expert, cara melihatnya yaitu ada di aksi lihat, dan data file yang tadi sudah dikasih expert akan muncul di sini. Ini mau langsung back mau yang revisi apa langsung send CS tuh? Ya, Bisa ada dua hal. Misalnya jika salah. Jika salah, Oh ya. Salah dulu. Misalnya. Salah. Oke, jika data yang dikirim oleh expert belum tepat, maka maka QA akan mengirimkan revisi. Maka klik back expert dan kirim pilih. Misalkan jadi kirim revisi. Ketika mengklik kirim revisi, maka data tersebut akan pindah ke halaman data revisi. Di halaman ini. Dan data revisi tadi hanya bisa dibaca atau hanya bisa masuk ke halaman dokter expert sesuai dengan yang dikirim awal. Berarti sekarang ke dokter expert lagi. Data revisi tadi akan ada di halaman data revisi. Dan hasil revisiannya pun bisa dilihat setelah mengklik aksi konfirmasi. Belum. Nah ini deh. Yang hasil file revisi yang dikasih oleh QA akan muncul di sini, dan ini bisa di-download. Jadi bisa dilihat apa saja yang harus direvisi. Dan jika sudah direvisi, maka klik konfirmasi. Kirim file lagi. Dan kirim revisi ini akan dikirim ke QA yang tadi sudah mengirim revisi. Dan ini akan berpindah halaman ke data hasil revisi. Yang ya, pindah halaman otomatis. Ke data sudah direvisi. Sekarang ke QA lagi. Ke data hasil revisi. Data hasil revisi ini yang barusan dikirimkan oleh expert dan hasil revisiannya muncul di sini. Nah, ini yang dikirim oleh expert yang barusan sudah direvisi. Jika ini sudah benar, maka QA akan langsung meng-send ke customer service. Send dengan file baru. Apa ya? Ini. Revisi.
Dan data yang tadi sudah dikirim akan pindah ke halaman data sudah dibaca. Ada di sini. Soalnya ini udah beres dan bisa dibilang sudah sukses. Habis ini ke customer service lagi. Ini adalah data hasil baca yang sudah dikirimkan oleh QA. Di sini ada dua halaman. Ini data hasil baca yang dikasih QA dan ini file yang sudah dikirimkan ke user. Nah, ini ada kan yang tadi. Jika sudah benar, ini juga bisa di-download lagi di sini. Jika sudah fix dan sudah benar-benar, maka customer service bisa langsung mengirimkan ke user atau ke dokter perujuk dengan cara hanya mengklik dan mengkonfirmasi, maka data tersebut akan terkirim ke halaman dokter perujuk. Dan data ini berpindah tempat ke halaman sudah dikirim hasil ke user. Sekarang kita ke user lagi. Bisa. Ke user nama lewat dokter perujuknya Haryanto. Haryanto. Ke halaman dokter Haryanto. Iya, pakainya Haryanto. Allah. Tidak. Dua. Nah, dua. Yang kedua. 1, 2, 3, 4. Coba 1, 2, 3, 4. Nggak bisa. 4 lagi. Astagfirullah. Perlu dibikin barusan kan? 1, 2, 3, 4, 4. Tadi saya bisa. Dan coba. Bisa melihat. Lupa. Iya, itu sebenarnya. Data yang tadi sudah dikirim oleh customer service akan muncul di hasil pemesanan. Dan hasil ini bisa di-download. Perlu yang nggak direvisi juga, Dok. Ini kan yang direvisi nih, alur yang direvisi. Kalau yang nggak direvisi, Coba yang direvisi. oke. Kita coba yang nggak direvisi. Coba sebentar. Di hasil. Oh iya, belum ada. Ganti akun.
Si Abdan itu yang itu emot nangis. Ini baru sampai expert, Dok. Sebentar. Sudah mau isi. Sekarang kita ke versi yang langsung dikirim. Tidak ada. Enggak, ya tidak ada revisi. Sama data hasil baca ini dilihat dulu, terus dilihat, dan ketika QC sudah memberi tanda tangan, maka langsung saja ke SNCS. Ini jadi kalau misalkan tidak ada yang revisi, QC bisa langsung memilih tombol SNCS. Nah, ini belum diganti nih kata-katanya.
Ya, belum diganti. Tinggal Dok. ganti nama. Nah, jadi data tadi akan ke Itu belum diganti. Oh, ya. akan otomatis langsung ke data sudah dibaca. Baca penalaran. Sebentar. Coba di ini udah ada belum? Nah, tapi di ininya udah ada. Tapi tadi tidak berpindah. Dapat apa yang belum? Masih belum dibaca ya. Ya, belum pindah, sudah dibaca. Coba sudah baca. Dia pindahnya malah ke Apa itu? passengers. Tapi dia sudah muncul di ini customer service. Nah, ini JCS. Ya, udah ada datanya. Langsung. Kita langsung bisa ke Customer service. masuk ke daftaran sini kan. Ya, langsung masuk. Sebelum dia send ke user, jadi PDF dulu. Sebelum send user. Oleh JS. Oh, ya bisa di download Dok. Ini. Download, dia unggah. Oh ya. Jadi kalau misalnya di customer service, sebelum di send user, dia download dulu filenya, habis itu diganti ke PDF. Ini belum ada. Kenapa? Belum ada pilihan. Unggah. Kan dia setelah unggah. Ya klik send user dulu, habis itu konfirmasi. Udah bilang unggah dulu. Oh enggak ada pilihan unggah dulu. Oh jadi bisa ada filenya ya. Diklikkan dulu. Bukan download kan. Di laporan bukan Word kan. Gitu. Word jadi baik. Sudah Dok. Dibuka saya sepertinya. Gimana dari yang hadir di sini? Ada sih. Bentar, ada yang memberikan tambahan. Ada pertanyaan? Ini ada mungkin Pak Dimas mau dua kata, monggo Pak Dimas. Salam kenal, saya Ulum Pak Dimas dari RSLP. Iya Bapak. Assalamualaikum Pak Punten, baru masuk, baru gabung. Iya. Monggo Pak Dimas. Ada yang Iya Pak. Ini yang minus. Yang paling minus. Kurang kedengeran tadi suaranya. Boleh kan? Halo, tes. Ya, masuk ada suaranya Pak. Jadi udah pilih ke sana itu saya pakai pilih aja deh si paling dulu. Cuman kata lihat
Nggak ada tambahan, Mas. Oke, baik. Terima kasih paparan dari dikecilin suaranya. Baik, terima kasih. Volumenya kali ya. Dari nggak tahu dari yang mana. Ini speaker dari siapa nih? Speakernya yang kiri atas disilang. Udah kasih tunjuk tadi loh. Kiri atas. Di kiri atas layar ada gambar Zoom, ada kamera, sebelahnya ada gambar speaker, sebelah atasnya rek. Itu diklik aja. Di HP-mu sebelah kiri atas pojok itu ada gambar speaker. Dipencet supaya silang. Oke, baik. Baik. Looping dari mana nih? Cek sound cek 1 2. Cek sound cek. Cek sound cek 1 2. Cek sound 1 2. Oke, ini kan sudah oke. Baik. Terima kasih ya atas paparannya. Ada beberapa yang masih finalisasi. Habis ini saya kasih password untuk unggah dari localhost ke hosting ya. Nanti beberapa tadi yang dashboardnya masih belum di-delete itu nanti dirapikan. Nanti saya ambil passwordnya di office saya yang di fakultas. Ini saya share ke Selfie ya. Nanti Selfie masuk ke sana, kemudian nanti silakan diunggah dan di hosting di sana. Jadi nanti semua bisa masuk ke sana. Ya, jadi nanti dibuat bikin akun gitu, cobain. Oke. Baik, dari teman-teman beneran tidak ada yang bertanya atau ini Manda, Davi, Abdan dan Mutia. Kemudian untuk hari terakhir ya, mungkin dalam pelaksanaan ada kurang lebihnya begitu ya, kami dari direksi mohon maaf, dan tentunya memang rumah sakit ini kan hewan ya, karena dari awal saya lihat passion kehewanannya kan belum hampir nggak ada ya, karena lebih ke IT, walaupun saya coba ajak-ajak ke kandang, ke fasilitas medis sepertinya tidak menjadi bagian, karena memang bukan menjadi bagian dari kompetensi kalau jurusan apa namanya, rekayasa perangkat lunak gitu ya. Nah, di rumah sakit itu tidak hanya urusan hewan dan medis, tapi ada sistem yang perlu disentuh oleh teman-teman dari perekayasa perangkat lunak. Contohnya ini adalah salah satu bagian dari banyak layanan di rumah sakit, yaitu layanan menerima rujukan gambar radiografi, EKG maupun yang lainnya
Yang untuk kali ini gambar radiografi dan EKG, dan alhamdulillah sudah tinggal dikit banget lagi untuk difinalisasi, dan mudah-mudahan nanti bisa sore ini bisa finalisasi hosting dan bisa kita pakai. Mungkin nanti dalam sosialisasi, karena di DIC kan ada timnya ya. Dokternya tidak di Bogor, Pak Dimas, dokternya ada di Malaysia, ada di Jakarta, ada di Tasik, macam-macam gitu ya. Sehingga nanti setelah dihostingkan, nanti kita minta dokter-dokter expert di mana-mana itu untuk login dan membuat akun. Dan nanti jika mungkin dalam perjalanan ada trouble setting, mungkin mohon dibantu trouble settingnya begitu ya. Kemudian apa lagi? Itu mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita closing dari mungkin Pak Dimas, tadi belum ada speak. Nggak ada suaranya Pak Dimas. Iya, punten tadi lagi ada trouble dikit tadi jaringannya. Ya, kalau dari saya juga dari perwakilan dari sekolah kita terima kasih anak-anak sudah diizinkan untuk belajar di sana, sudah belajar banyak hal ya Pak. Dan mungkin nanti ya kedepannya mungkin kalau misalkan memang di hosting nanti saya bantu juga. Anak-anak juga dari kemarin agak kebingungan gitu untuk menghostingnya gitu. Ya, nanti kita bantu juga gimana caranya. Emang bakal dipakai apa? Langsung dipakai ya untuk aplikasinya ya? Harapannya bisa segera ya minimal dalam beberapa bulan untuk trial dulu gitu. Uji coba sistem gitu. Nanti kalau habis oke dan teman-teman dari dokter expert merasa nyaman dengan sistem ini akan digunakan, dan kalau perlu pengembangan lagi mungkin nanti adik-adiknya bisa di TKL lagi untuk memperbaiki gitu. Terima kasih Pak Dimas. Iya Bapak, terima kasih juga. Nanti mungkin anak-anak juga saya dari kemarin sih udah nyuruh anak-anak untuk buat user manual book-nya ya Pak ya, untuk penggunaan aplikasinya. Oh enggak. Gimana cara? Iya, nanti mungkin dalam waktu dekat ini juga anak-anak bakal menyelesaikannya, nanti bisa di-sharing juga ke pengguna yang lainnya ya nantinya. Oke. Ya. Buat manual book supaya mudah dalam penggunaan. Iya. Ya, mungkin dari saya cukup sekian gitu ya. Tadi juga udah lihat aplikasinya sih, Pak. Oke. Iya. Siap. Baik, terima kasih Pak Dimas. Luar biasa ini, artinya adik bisa belajar walaupun awal-awal rada-rada bingung begitu dan rada-rada takut gitu kalau mau bertanya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Terima kasih bimbingannya. Salam buat Bapak Ibu guru di sana. Bu Ideh tadi juga saya sudah sampaikan selaku Ibu guru BK ya, untuk kegiatan batin sudah saya sampaikan ada ikut presentasi. Kemudian salam dari Ibu Direktur, beliau sedang ada acara ILDEK di Jakarta dengan teman-teman yang lain, asdir yang lain juga ada kegiatan, jadi mohon maaf tidak ikut kegiatan evaluasi dan paparan akhir ini. Sekali lagi terima kasih Pak Dimas atas bimbingan buat adik-adik. Terima kasih. Mungkin dari coba dulu nih Manda, David ya ada sampaikan ini di mana nih yang Gimana aja? Oke. Udah sih. Ini mau jazal. Ya. Kami dokter utama dari sudah menerima baik. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak pada semua staf dan dokter juga yang ada di sini. Banyak sangat lama sekali. Pokoknya terima kasih banyak sudah menerima kami dengan baik.
Maaf bila ada Kami juga kekurangan. mohon maaf bila ada kekurangan misal gitu. Terus mohon maaf juga website ini belum sempurna karena kami juga masih belajar. Iya. Jadi ada tambahan lagi? Lagi. Tambah lagi. Tapi Dulu kan. let's go. Dapat ini. Apa? Tarik-tarikan. Jadi lagi ayo. Belajar ngomong nanti presentasi di sekolah. Apa aja yang didapat misalkan hal baru? Hal baru. Nggak ada sih, jadi apa ya? Ayo lihat di situ. Ayo. Nah, sudah nama lu dan Terima berdoa kebagian, dan berdoa. Apa gimana? Terima kasih. Udah kan terima Iya. kasih udah. Terima kasih lagi. Ya. Terima kasih juga tuh sama apa sih teman-teman yang di Bandung ya? Ya, Ya, yang di Bandung tuh. Jadi kita dapat teman baru. Asik. ada kenalan dari Kenalan. luar Bogor lah. Ya intinya. Kapan main? Oh, sampai kapan sih jadul lah. Main ke Bandung. Iya. Yang di Bandung. Iya. Main ke Bandung nggak di sensor lu. Ya, sering-sering aja Sering-sering. bolak-balik lah. Ke Bandung dia ke Bogor. Siapa lagi ya? Dari Pangalengan sana banyak susu ya. Itu sebagai Minta bawang. Ini apa lagi ya? muda. Ya. Jadi kalau bisa ngeliat babi itu belum pernah ngeliat babi kan Udah babi. sebelumnya. Sebelumnya lu katanya babi lucu. Lihat gede. Ini dok, dia-nya. Terus satu udah. Serius sih. Kirain mantap. Iya, Pak. Kirain mantap. Apa lagi ya? Apalagi itu semua kata-kata udah dulu ambil. Apa lagi ya? Jadi tahu hal baru. Itu misalkan Ya sih, sini juga kita jadi tahu ya hal baru tentang hewan kan, Ya, tentang hewan kayak merawat, ya apa lagi? terus jenis-jenis hewan, spesies kucing. banyak. Terus kayak cara buat mau dibedah kayak gimana, Iya, harus diapain dulu, ya kayak gitu. kayak dapat tak ilmu sama pengalaman, bisa ngeliat juga kan apa ya, belum pernah kita ngeliat kayak kucing. Ruang atau- operasi hewan lah belum pernah ngeliat kan. Jadi di sini bisa ngeliat kayak X-ray gitu. Iya, Belum pernah lihat kan sama sekali tuh. iya. Pas masuk dingin. Sebenarnya apa Gak apa-apa. tangan nanti yang di Itu terima kasih ya untuk RS. RSHP. Ya, udah apa sih? Dan maaf juga kalau misalnya kelakuan kita ada yang tidak ada yang salah lah misalnya gitu. Terus kurang. Terima kasih Terima ya. kasih. Udah. Ayo Mutia belum? Ayo Mutia. Ayo Mut. But, Ayo. Pengalaman baru yang saya ambil di sini adalah bagaimana cara meracik obat. Apa sih macam-macam obat yang sebelumnya saya tidak tahu dan belum bisa meraciknya, sekarang sudah bisa sedikit-sedikit. Itu udah. Ya. Baik. Ini yang tadi angkat tangan Mas Husni, silahkan. Tadi Pak Husni mau menyampaikan apa, angkat tangan, raise hand, kenapa? Chatnya apa? Nggak ada. Cil ada suara. Ada suara kok. Hah? Oke, baik. Jika tidak ada yang disampaikan kembali, kita cukupkan presentasi pemaparan proyek pada siang hari ini oleh timnya Manda, Mutia, Abdan, dan Davi. Mudah-mudahan dapat berikan sumbangsih gitu ya. Ada tampak tilasnya di Rumah Sakit Hewan ini. Terima kasih Pak Dim atas bimbingan dan arahan buat adik-adik sehingga mampu belajar lebih. Artinya kan ini terkait dengan dunia kerja ya.
karena berbeda dengan dunia sekolah. Nah, sekolah kan teori-teori, kalau kerja ada deadline, ada target harian, gitu kan, progres yang itu berbeda dengan di bangku sekolah. Sehingga hal-hal yang speed up, kemudian revisi nggak bisa 1-2 kali. Oh ini kurang itu something yang hari-hari gitu ya di dunia kerja. Jadi tidak boleh, aduh sensi. Tapi nggak apa-apa, itu adalah proses dari pembelajaran. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal ya nanti kalau bekerja. Nah, oke, baik, terima kasih. Mungkin ada sesi foto bersama sesi foto bersama di Zoom kan? Di bawah print screen. Wah, di bawahnya nggak ada fotonya jadinya. Ya udah, di sini dibuka open cam, nanti screenshot. Nah, yang rapi posisinya, nanti kan buat laporan. Masuk layar, kebagian masuk layar. Semua kelihatan face-nya di layar. Dihitung. 1, ayo yang lain join. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Ini di save di mana nih gambarnya? Bener ada, yakin? Swear. Oke, baik, alhamdulillah, terima kasih, bye bye. Nah, terima kasih Pak. Terima kasih.